Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Najwa Harun. Bang, kalau printer lama nggak kepake sampai 10 bulanan atau 10 bulan ke atas ya. Pertama, yang dilakuin supaya normal apa yang Bang? Oke, kita jawab pelan-pelan. Printer lama tidak kepake, kita harus lihat dulu gimana dia menyimpannya, gimana kita menyimpannya. Kalau nyimpannya sembarangan, otomatis pertama yang harus kita lakukan sebelum printer itu kita hidupin atau dicolokin kabel listriknya, kita lihat dulu printernya kotor apa enggak. Dalam artian seperti ini, printer kalau jarang dipakai, banyak kasus dibuat sarang kecoa, dibuat sarang semut, bahkan ya buat kemasukan tikus yang kecil itu ya. Pertama, kalau seandainya printer kita tidak tersimpan dengan baik atau kita letakkan di tempat yang baik sembarangan dan kita ingin memakai printer itu, maka kita harus lihat dalaman printer itu kotor apa enggak. Biasanya kecoa itu paling demen bersarang di pot seperti ini, buat bertelur ya, bener kata kecoa ya, kencing dan lain-lain ya. Lah, kalau posisi bot ini buat sarang kecoa, bahkan semut pun suka di sela-sela bot sama pangkonnya ini, juga di adaptor atau di tempat lain. Nah, kalau posisi botnya ini dikencingi kecoa atau buat sarang semut atau buat bertelur kecoa, bahkan sering terjadi buat bertelur cicak ya. Kalau kondisinya seperti itu, kita copkan listriknya, bisa terjadi konslet. Jadi dilihat dulu printer kita ini bersih apa enggak. Bersih dalam artian dia bersih dari hewan-hewan tersebut. Bahkan tikus sering terjadi, tikus kecil kalau di Jawa namanya tikus curut, kalau nggak salah ya, tikus curut benar ya, itu sering masuk dan memakan kabel ini ya, kabel fleksi, bahkan kabel power ini juga sering disikat sama tikus ya. Jadi itu seandainya printer kita penyimpanannya atau peletakannya kurang baik, kita cek dulu kondisi printer dalamannya seperti apa. Kalau sudah fix printernya masih terawat, dalam artian bersih, tidak ada sarang kecoa atau yang lain-lain, atau tidak buat sarang semut, baru kita hidupkan printernya. Kita lihat kondisi printer selanjutnya. Kalau sudah kita lihat printernya tidak ada masalah, bersih, tidak dibuat sarang kecoa, tikus dan lain-lain ya, baru kita cek cartridge-nya ya. Permasalahannya, printer yang jarang dipakai, jangka waktu beberapa bulan nggak dipakai, itu sering terjadi headnya ini buntu ya, headnya ini mengalami kebuntuan. Kok bisa terjadi seperti ini? Tinta masuk ke head ini, di dalamnya spons dan di bawahnya head ada lubang nozzle yang sangat kecil ya, nggak kelihatan lubang nozzle-nya, saking kecilnya nggak kelihatan. Lah, seandainya ya printer itu jangka waktu lama tidak dipakai, tinta yang ada di lubang-lubang nozzle yang sangat kecil ini tetap
di sini ya, sehingga jangka waktu lama tinta itu akan mengendap, mengerak, kering, dan membuat kebuntuan pada lubang nozzle ini. Beda dengan printer yang sering dipakai. Jadi tinta yang ada di lubang-lubang nozzle yang sangat kecil ini selalu ganti yang baru, tidak sampai kering atau mengerak. Ya, itu yang sering terjadi. Begitu juga ini untuk printer Canon atau HP sama. Begitu juga dengan printer Epson. Ini headnya, lubang headnya atau lubang nozzle-nya sangat kecil, tidak kelihatan. Yang menjadi permasalahan ketika printer lama tidak dipakai, ya sama dengan printer Canon tadi, tintanya akan membuat kebuntuan pada lubang nozzle yang sangat kecil ini. Ya, untuk mengetahui head atau lubang nozzle-nya buntu apa enggak, kita melakukan tes print. Ya, melakukan tes print lewat driver bawaan printer di komputer, di start printer and fact, di maintenance, ya di driver. Ya, di driver printernya, di klik properti, di maintenance atau di properti. Di situ ada nozzle check. Nozzle check kalau kita tekan, nanti akan menghasilkan printout seperti ini. Ini kondisi cartridge yang bagus. Kalau cartridge-nya itu buntu, maka ini akan putus-putus. Ya, ini juga tidak sempurna. Ini tidak full, ini tidak full. Nah, bagaimana cara menyempurnakan cartridge yang mengalami kebuntuan? Kalau mengalami kebuntuan ringan, cukup di head clean. Di menu tadi, di maintenance tadi ada head cleaning atau pembersihan. Di situ akan terjadi proses head clean pada printer ini. Jadi ini sistem vakum. Kalau di perintah head clean, dia akan berputar sistem vakumnya sini, sehingga menimbulkan daya sedot. Jadi cartridge ini lewat sini disedot oleh sistem vakum ini, sehingga nozzle ini yang ada kebuntuannya disedot, sehingga kebuntuannya itu akan hilang. Begitu juga dengan Epson, sama, cuma kalau HP beda lagi. Teknik pembersihan head print pada printer Epson maupun cartridge pada printer Canon, video tutorialnya sudah ada. Silahkan dicari ya. Kalau bingung mencari video tutorial saya karena saking banyaknya ya, sudah ada 700 lebih video. Silahkan lihat di akhir video ini, ada cara mencari video saya dengan cepat, cara membersihkan atau cara servis cartridge buntu ya. Atau kalau printer Epson, cara memperbaiki head buntu pada printer Epson. Itu video tutorialnya sudah ada. Terus yang terjadi juga pada printer Canon, kalau jarang dipakai, sininya konektornya ini akan ngerak. Kalau ngerak tinggal kerik. Nanti kalau ini ngerak biasanya ditandai dengan cartridge itu tidak terbaca atau tidak terkoneksi dengan baik. Ini dikerik aja pelan-pelan. Ya, konektornya yang warna kuning ini dikerik dengan obeng min pelan-pelan supaya mengkilap, sehingga bisa terdeteksi oleh rumah cartridge ini dengan baik. Ya. Untuk printer Epson ya, proses pembersihan head atau memperbaiki head buntu itu butuh kehati-hatian dan kesabaran. Buat pemakai printer biasa, saya sarankan dibawa ke tempat servis ya. Kalau
teman-teman mencoba untuk membersihkan sendiri, bila terjadi salah langkah, ini akan menyebabkan headshot, akan menyebabkan bootnya mati, ya, ataupun adaptornya nanti transistornya ada yang putus atau fuse-nya ada yang putus. Nah, kecuali teman-teman pengen belajar, ya, namanya belajar, resiko resiko rusak itu wajar. Tapi kalau teman-teman pemakai rumahan, sebaiknya dibawa ke tempat servis. Soalnya kalau tidak ada pengalaman memperbaiki head printer Epson, sangat rawan sekali, ya, sangat rawan, bisa rawan konslet dan lain-lain. Saya sarankan dibawa ke tempat servis, kecuali teman-teman memang benar-benar pengen belajar, silahkan. Jadi seperti itu ya Mbak Najwa Harun, yang perlu Mbak lakukan. Pertama, dilihat dulu kondisi printernya, dia buat sarang hewan apa enggak, terutama kecoa, tikus, cicak, semut, dan lain-lain. Kalau dibuat sarang hewan-hewan itu, sebaiknya dibongkar, atau kalau takut dibawa ke tempat servis. Takutnya ketika dinyalain nanti malah akan konslet. Sering terjadi ini, botnya dibuat sarang kecoa, dikencingin kecoa, dan lain-lain. Sering terjadi printer yang lama tidak dipakai sama ownernya, dinyalain ternyata malah konslet. Bisa juga ini dimakan tikus dan lain-lain. Cek kondisi printernya. Biasanya juga sering terjadi kondisinya bagus tapi tidak bisa narik kertas karena rollnya kena debu. Nah, kalau kena debu banyak, rollnya ini akan susah narik kertas, ya. Terus yang kedua, cek cartridge-nya. Biasanya printer yang lama tidak pakai, headnya akan buntu. Dicek dulu cartridge-nya dengan cara nozzle check. Caranya seperti tadi. Kalau nozzle check Canon, hasilnya seperti ini. Ini kondisi normal, full semua, ya. Untuk printer Epson seperti ini, ya. Jadi garisnya nyambung semua. Kalau ada yang putus berarti cartridge-nya atau nozzle-nya atau head-nya ada yang buntu atau tidak normal. Jadi seperti itu, ya. Kalau cartridge buntu, diperbaiki. Video tutorial cara memperbaiki cartridge buntu sudah ada, silahkan dicari. Kalau di Epson, printer Canon sama XP atau HP sama, ya. Untuk printer Epson, biasanya headnya juga mengalami kebuntuan kalau printer itu jarang dipakai, ya. Video tutorialnya juga sudah ada, silakan dicari. Yang perlu saya titik tekankan, ketika teman-teman mempunyai printer, usahakan sering dipakai. 3 hari sekali atau berapa hari sekali sering dipakai. Cukup dengan head clean atau nozzle check, atau dihidupkan. Printer kalau dihidupkan itu kan gerak, di sini berputar, nah, itu sudah ada proses head clean. Jadi sistem vakum ini akan menyedot tinta yang ada di sini, sehingga tinta yang ada di head ini, ya, ganti yang baru. Jadi tidak sampai tinta itu kering dan mengerak. Itu jawaban saya. Mungkin hal pertama yang perlu dilakukan ketika printer kita jarang dipakai sampai 10 bulan. Untuk hitungan jarang dipakai 10 bulan itu lama, ya. Resiko head buntu sangat rawan sekali. Kecuali pakai tinta ori, kemungkinan masih bertahan, ya. Tinta ori Canon maupun Epson mungkin untuk 10 bulan tidak menyebabkan kebuntuan, tapi itu juga
tidak jaminan, sering terjadi juga masih pakai tinta ori, masih belum pernah direfill, tapi juga terjadi kebuntuan. Itu aja jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.